semua, perkenalkan nama saya Selviana Taurumai dengan NIM 2301060051. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang teori sel. Jadi yang pertama yang harus kita bahas yaitu tentang struktur sel hewan. Jadi teman-teman bisa melihat gambar struktur sel hewan itu seperti ini. Dalam struktur sel hewan itu terdiri dari beberapa organ utama seperti membran sel yang melindungi dan mengatur keluar masuknya zat, sitoplasma yang berisi cairan sel dan organel seperti inti sel atau nukleus yang mengendalikan aktivitas sel. Selain itu, terdapat organel lain seperti mitokondria, yaitu penghasil energi, ada retikulum, endoplasma, atau transportasi, ada badan Golgi yang memproses protein, ada lisosom, pencernaan, ribosom atau sintesis protein, dan sitoskeleton kerangka sel. Jadi teman-teman, yang kita bahas berikutnya yaitu struktur sel tumbuhan. Dalam sel tumbuhan, strukturnya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa melihat ini dalam gambar sel tumbuhan ini saya sudah ada bagian-bagian dari nama sel tumbuhan. Jadi sel tumbuhan adalah unit dasar penyusun tumbuhan yang memiliki struktur eukariotik dan ciri khas seperti dinding sel, kloroplas, dan vakuola besar. Sel-sel ini menjalankan sebagai fungsi vital bagi tumbuhan, mulai dari menyebar nutrisi, melakukan fotosintesis, hingga menyimpan air dan energi. Jadi bagian-bagian dari sel tumbuhan itu ada badan Golgi, ada kloroplas, ada vakuola, ada membran plasma, ada dinding sel, ada ribosom, ada nukleus, ada RE kasar, dan RE halus. Organisme, teman-teman bisa melihat gambar dari struktur sel mikroorganisme yaitu seperti ini, dimana gambarnya seperti bakteri ya. Jadi sel mikroorganisme adalah sel tunggal atau kelompok sel yang membentuk mikroorganisme termasuk bakteri, fungsi alga, dan protozoa yang hidup secara mandiri dengan proses seperti pertumbuhan dan reproduksi. Secara struktural, sel ini dapat berupa prokariotik, tidak memiliki nukleus seperti bakteri, atau ekariotik, memiliki nukleus seperti fungsi protozoa dan alga. Beberapa mikroorganisme seperti virus tidak memiliki struktur sel seluler dan bergantung pada sel inang atau bereproduksi. Jadi dari gambar struktur sel mikroorganisme ini sudah terdapat bagian-bagiannya. Jadi seperti ini teman-teman. Lalu ada perbedaan struktur sel hewan, tumbuhan, dan sel mikroorganisme. Jadi secara singkat, perbedaan dari tiga sel tersebut adalah sel hewan dan tumbuhan memiliki tingkat organisasi yang lebih kompleks sebagai sel eukariotik dengan inti sel dan organel bermembran. Sel tumbuhan memiliki dinding sel dan organel khas seperti kloroplas dan vakuola besar, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel dan memiliki organel lain seperti lisosom dan setriol. Sel bakteri adalah prokariotik yang lebih sederhana tanpa inti yang jelas dan organel bermembran serta memiliki dinding sel peptidoligan sebagai ciri khas. Dan kesimpulan dari tiga sel tersebut yaitu sel mikroorganisme khususnya bakteri adalah sel prokariotik yang sederhana, tidak memiliki nukleus sejati dan organel bermembran. Struktur utamanya mencakup membran plasma, dinding sel reptidolikan, sitoplasma, serta materi genetik yang tersebar di nukleus. Sel hewan dan tumbuhan merupakan sel eukariotik yang lebih kompleks, memiliki inti sel dengan membran inti dan organel bermembran. Sel hewan tidak memiliki dinding sel sehingga bentuknya fleksibel, memiliki organel seperti sentrol dan lisosom. Sel tumbuhan memiliki dinding sel kaku terbuat dari lilosa, kloroplas untuk fotosintesis, dan vakuola besar sebagai penyimpanan zat. Perbedaan utama antara ketiganya terletak pada tingkat kompleksitas struktural dan
eksistensi organel serta dinding sel. Sel tumbuhan dan sel hewan memiliki lebih kompleks dengan sistem organel bermembran, sementara bakteri lebih sederhana dan memiliki dinding sel yang berbeda komposisi.